aku target round 2. Tapi kalau betul rezeki kau, iya point, tapi aku mesti menang. For this fight, I bring 2 hand, 2 knee and 2 leg. So be careful, I born for this. Saya juga datang dengan motivasi tinggi, dengan harapan yang tinggi. Kita sama-sama pakai 2 tangan, 2 kaki, lutut juga. Winner takes all. Suatu frasa yang lazim di combat sport ini. Dan hal ini pertama kali terjadi di Beyond 4 oleh Putra Abdullah. Kakak Ungke berhasil membangun karirnya dengan 2 kemenangan spektakuler. Ketika tinggal 1 langkah lagi menjadi juara, Putra datang, menang, dan menjadi juara. Ambisi Putra tidak berhenti sampai di sana. Kini ia akan kembali ke kickboxing, disiplin bela diri yang menjadi domainnya. Namun lagi-lagi ia dihadapkan dengan fighter dari klan Kakak, Rahmat Kakacal Ghazali, siap menghentikan langkah Putra dan membalaskan kekalahan sahabatnya dulu. Banyak yang merasa ini hanya akan menjadi kelanjutan perjalanan Putra membantai klan Kakak. Tapi Kakacal percaya kerja kerasnya selama ini tidak akan mengkhianati dirinya. Pembantaian atau pembalasan, semuanya akan terjawab di Beyond 5 besok. Gue Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Putra Abdullah versus Rahmat Ghazali menuju Beyond Combat Showbiz 5 live on pay-per-view di video. Beli pay-per-view Beyond Combat Showbiz volume 5 pakai aplikasi Bank Saku bisa dapat cashback sampai 30.000. Buat yang nggak percaya, nih Minion kasih tahu caranya. Buka aplikasi Bank Saku kalian, lalu daftar menggunakan kode yang tertera. Lalu kalian top up ke akun Bank Saku kalian minimal Rp100.000. Setelah itu kalian buka website pembelian pay-per-view-nya lewat link video.onelink.me/suik/beyond5 dan kalian pilih Kris sebagai metode pembayaran dan scan code Kris lewat aplikasi Bank Saku. Untuk pengguna baru, kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp30.000. Dan untuk pengguna lama, voucher cashback Rp15.000 harus diklaim lewat icon kado di pojok kanan atas dalam aplikasi Bank Saku. Perlu dicatat, promo cashback pay-per-view ada sampai tanggal 28 Juni 2025 dan berlaku untuk 1 kali transaksi per promo. Dan promo pay-per-view Bank Saku hanya berlaku untuk warga negara Indonesia ya guys. Nah, Minion juga mau kasih tahu kalau kalian bisa nonton langsung Beyond Combat Showbiz volume 5 dengan potongan harga tiket Rp75.000. Pertama, kalian download dan buka aplikasi Bank Saku kalian, lalu daftar menggunakan kode yang tertera. Setelah itu, kalian top up minimal Rp200.000 ke akun Bank Saku kalian. Sesudah itu, kalian akan mendapatkan voucher potongan Rp75.000 dan link khusus pembelian tiket offline-nya lewat email kalian. Pilih kategori tiket antara Cat 2 dan Cat 3 dan masukkan voucher yang kalian punya. Selesaikan pembayaran menggunakan Kris di aplikasi Bank Saku. Tinggal tunggu deh, e-tiket akan dikirim melalui email kalian. Ayo guys, jangan sampai kehabisan lagi karena promo ini hanya berlaku sampai tanggal 22 Juni 2025. Sampai jumpa tanggal 28 Juni 2025 di Tenis Indoor Senayan Beyond Combat Showbiz volume 5 live pay-per-view di video. Silakan Putra, silakan Kakak Cal. Sehat Putra? Sehat Kakak Cal. Gimana nih promotion run kalian selama ini? Terutama dari Kakak Cal dulu, karena kemarin bilang biasanya duduk di kursi penonton, sekarang ada di atas panggung. Capekkah, serukah, atau makin tidak sabar? Ya, ada groginya juga, ada kesan motivasi juga kan. Ya, sebagai kita kan ini buat saya ini apalagi pertama kali ke panggung yang besar kayak gini. Itu buat saya punya awal karir mungkin, jadi lebih semangat lagi. Lebih grogi untuk fight-nya atau promotion run-nya? Kalau fight ya udah terkendali. Oke. Saya lebih pede. Oke. Putra, this is your second time. Gimana? Makin excited kah? Makin excited because yalah first pun dah menang. Setiap atlet, setiap kali perlawanan mesti mau menang. So for me memang excited for this fight. Memang very excited. Oke. Who's excited you more? Kakak Ungke or Kakak Cal? Oh, of course Kakak Cal. Oke, Kakak Cal. Kalian pertama kali bertemu di pukulan terkuat di bumi kelima. Dan Kakak Cal, runner up-nya, juara 2. Just difference 1 point with Mitra Waru. Putra, menurut kamu seperti apa power dari Kakak Cal ini? Kalau bagi saya dekat tumbuk terkuat di bumi tu kira okey lah, bagus lah dia ni sebab dia pun train, sebab dia ada perlawanan.
For me, that thing memang ini bukan alasan lah. Kalau kata alasan memang salah sendiri juga, tak training langsung, memang busy dengan kerja, dengan segala macam. Tak dapat nak bawa balik kemenangan, but okay lah, nampak bagus. Oke. Kak Kacal, selain di pukulan terkuat di bumi kelima, kamu juga langsung jadi cornerman langsung Ungke waktu dia fight lawan Putra. Menurut kamu, power dari seorang Putra ini seperti apa? Dalam segi power, bagus. Bagus. Bagus, menurut saya bagus banget ya. Bagus. Mungkin kelebihannya di tangan ya kan. Nah, Oke. tapi semua itu saya udah bisa defense, udah ada saya punya taktik semua, udah saya persiapkan semuanya, Oke. jadi lebih pede. Oke, berarti nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah sama sekali. Di pukulan terkuat di bumi itu, di interview, kamu bilang, you confidence gonna knock him out in second round. What makes you confident that much? Macam saya bagi tahu balik dekat interview tu, I'm a very confident person because macam dulu saya pernah cakap, saya dulu mulai Muay Thai sangat-sangat penakut. Sangat-sangat, setiap kali saya enter the ring, Baba will slap my face, baru saya naik atas ring fight. Sampai dalam satu masa, umur saya 16 tahun, saya cakap how to be like macam naik atas ring tak takut. So I try to be confident sampai saya rasa, oh, this is the thing. So every time saya fight, saya perlu put a very good confidence untuk any my challenger lah. So and satu lagi, for that second round KO, every time saya fight, saya akan cakap saya akan target second round KO. Itu memang dalam kepala otak saya, memang saya akan cakap benda tu. It's gonna happen, tak happen, menang point. Dalam kalau orang tanya saya memang akan cakap second round KO. Oke. Ketika klip interview itu naik, kamu komen. Demi apa? Itu karena kamu kaget Putra kepedean atau kamu merasa kamu diremehkan dengan prediksi Putra itu? Iya, menurut saya nggak segampang itu. Oh. Iya, nggak segampang itu maksud saya. Saya juga maintenance fisik saya kan, latihan juga saya setiap hari latihan. Jadi saya emang yakin dengan saya punya kemampuan. Jadi pas Putra bilang itu saya anggap lucu aja sih, tapi ya mungkin saya word. Buat Kak Kacal, maybe it's just a cyber, tapi buat kamu it's a real thing. Yes, it's the real thing. Oke. Besok kalian akan bertanding kickboxing 61 kg 3 menit kali 3 round. Kak Kacal, prestasi kamu di Muay Thai udah bukan pertanyaan lagi. Tapi sekarang kamu ini akan bertanding di kickboxing. Mungkin banyak yang nggak tahu nih. Untuk kickboxing pro fight ini pertama kali. Ini pertama kali. Pertama kali. Iya. Jadi besok adalah debut kickboxing. Debut kamu. kickboxing. Untuk latihan ada persiapan khusus nggak untuk transisi ini? Nah, ini saya persiapkan kurang lebih udah sebulan. Tapi spesialnya begitu saya terjun saya udah fokus ke kickboxing, itu pelatih bilang, kayaknya kamu ini salah cabur. Oke. Salah cabur, kamu ngapain di Muay Thai? Style kamu ini kickboxing. Oh, Gitu, oke. kayak gitu. Iya, iya. Kayak dia, oh ini menarik nih. Jadi mungkin coach juga, gampang mungkin tinggal biasa kan kalau dari Muay Thai kickboxing kan agak sulit kan. Oh ini gampang ini, kayak gitu. Jadi saya lebih percaya diri lagi. Oke. Di situ ya. Putra, untuk kickboxing ini laga keberapa kamu? My first kickboxing fight. Oh, this is also your pro debut in Yep. kickboxing? Bukan amateur pun tak pernah, pro pun tak pernah. Oke, berarti besok adalah Oh, pro debut buat kalian berdua di kickboxing. Putra, di podcast Rania bersama Selos, Rania bilang confidence 100% you gonna win because you have changed. The way you train, the way you eat, the way you rest, your mindset. Apa yang berubah? For this fight. Yes. Wow, many things berubah. Saya jujur, masa saya fight dengan Ungke, saya punya training 105%. Ini dengan 105%, saya punya training untuk lawan Kak Kacal 100%. Tapi perbezaan 105 dan 100% ini totally different. Dengan cara yang saya cakap tadi, dengan mentality, dengan suplemen, dengan cara training saya, memang sangat-sangat different for this fight. Oke. Ini berubah karena lawan kamu lebih tough atau just for yourself? For myself, sebab saya nak ada, apa orang panggil, level up untuk diri sendiri. Oke, oke. Kemarin kamu waktu lawan Ungke bilang kamu berlatih 4 kali Betul. sehari. How about this time? Oh, same. The same? The same. 4 kali? Yep. Kak Kacal, kamu dibilang sama Selos juga fighter yang sangat disiplin, rajin latihan.
berapa kali latihan? Soalnya kemarin sempat digoreng juga tuh, Ungke latihan cuma 2 kali. Kamu berapa Iya. kali? Untuk saya latihannya itu 3 kali. Oke. Cuman mungkin bisa sampai 6 kali karena ketika saya merasa diri saya kurang, saya latihan lagi sampai teman-teman saya bilang kamu harus rest, jangan latihan terus. Oke. Tidak bisa. Saya bilang banyak yang berharap di saya punya tanggung jawab besar dan saya harus buktikan. Match kali ini kemenangan milik kita. Bicara tentang hard work, Putra, kemarin di press conference, di podcast, kamu bilang sometimes hard work is not enough. Ada yang train hard, tapi di atas ring tak boleh buat. Betul. What makes a champion selain dari kerja keras? Perlu menjaga banyak lah. Macam saya cakap, perlu ada orang panggil suplemen untuk diri sendiri, how dia punya rest, dia punya cara training. Bukan kerja keras saja, contoh macam hari-hari jogging 20 kilo, hari-hari kau padding, beza lah. So banyak benda yang perlu kita buat untuk menjadi yang lebih bagus. Oke. Dan apa yang tadi disebut Putra ada nggak di dalam latihan kamu ini? Iya. Suplemen, semua dan lain sebagainya? Semuanya ada. Saya nggak hanya kerja keras, tapi dalam segi strategi, asupan sains olahraga semuanya saya Betul. cukupi. Karena emang kita dari atlet, Betul. jadi udah tahu semuanya kan. Oke. Dan ketika klip itu naik, kamu bilang mungkin Putra berkata seperti itu karena hidup dia mulus. Kakak Cal, memang perjalanan kamu untuk sampai di titik ini sekeras apa? Saya mau dibilang dari keluarga yang bukan fighter. Kalau Putra mungkin kan dari kakaknya udah turun-temurun ke dia. Kalau saya emang nggak ada sama sekali fighter dari kakak saya, dari siapapun itu. Nah, saya merintis sendiri saya sama-sama sama Jackson dari Papua. Dari awal kita main ke jurnas, merasakan yang namanya tanding, nggak ada sponsor, tidak ada uang, tidak ada apa, merasakan sakit aja kan. Cukup dapat medali kita bangga gitu kan. Nah, itu menurut saya perjuangan saya sampai titik ini. Makanya saya bilang, saya sampai titik ini saya punya perjuangan cukup keras dan doa saya sampai saya di sini. Oke. Putra, waktu video itu naik, Kakak Cal komentar, maybe you say that because you have an easy life to this point. Menurut kamu, you have an easy life to be in this point? Saya jujur memang hidup saya tak sekeras itu sebab saya punya abang Jordan Boy, dia change our life lah. He change our life. So daripada first saya rasa saya punya career untuk Muay Thai or anything ni tak jauh. But bila saya nampak abang-abang saya percaya dekat saya and saya buktikan, diorang yang buat saya rasa macam aku ada sebenarnya jauh lagi daripada diorang. Saya boleh lagi jauh daripada Jordan Boy and Nidal. Oke. Yep. Nah, Kakak Cal, kemarin kamu nemenin perjalanan Ungke menuju Beyond 4, latihannya, bahkan sampai hari pertandingan, kamu nemenin dia bertanding sebagai cornerman. Kamu kaget nggak sih Ungke bisa dikalahkan Putra? Saya melihat sendiri bagaimana perjuangan dia pada saat dia latihan. Benar-benar dia mempersiapkan dengan matang, betul. Karena bagi dia juga ini kesempatan emas dia kan, biar bisa menunjukkan kepada orang gitu. Tapi dari awal juga emang saya udah ragu. Bukan karena saya ragu dengan skillnya Ungke dan kekuatan Ungke, tidak. Karena problem tadi, tangan dia. Oke, Iya. Dia udah beberapa kali sparring, itu tangannya lepas terus. Oke. Jadi orang di situ, kita teman-teman semua pada ragu, cuman kita sembunyiin aja kan, biar dia nggak kepikiran gitu, kayaknya. Ya, endingnya mau gimana lagi, dia udah buat yang terbaik, endingnya. Di press conference pun kamu bilang, kemarin karena kakak Ungke satu tangan. Dan di podcast Selos pun kayaknya penduduk Indonesia baru tahu kalau ternyata Ungke ini ortodoks. Dia southpaw karena bahunya masalah. Nah, menurut kamu Kakak Cal, real Ungke itu bisa ngalahin Putra nggak? Bisa. Bisa. Tak bisa. What do you think about it? 100% tak pernah. Tak akan terjadi. Tak akan terjadi. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Tak akan terjadi. Bisa saja. Tak akan terjadi. Selagi orang itu masih berusaha dan berdoa, Ya. bisa saja. Kalau betul mau, selepas kau, maybe kalau Ungke mau rematch untuk kickboxing, aku akan buktikan. Oke, latihan baik. Oke.
Nah, menarik. Putra dan Kakak Ungke made a deal to be rematch in kickboxing, tapi Kakak Ungke harus recovery dulu. Nah, pertanyaannya, Kakak Cal, kamu ambil fight ini karena Selos yang approach kamu atau kamu yang nawarin diri sama Selos? Awalnya saya diam-diam aja, saya nggak nawarin gitu. Mungkin karena teman-teman saya, Kakak J sama Kakak Ungke, ngelihat saya mungkin perbandingannya agak sama ya, sama persis kayak Putra kan. Basicnya juga dari Muay Thai, ya kan? Sama-sama juga pernah main di IFMA gitu. Berat badan juga sama. Nah, mulai timbul di situ. Saya nggak ada koordinasi sama mereka. Oke. Tiba-tiba pas podcast Celos kemarin, Iya. dia sebutin nama saya. Saya juga kaget. Wah, kesempatan ini ya kan? Ya udah, dari situ mulai latihan lebih keras sampai sekarang. Dan kamu ambil fight itu berarti karena ya ditawarin aja atau ada rasa ingin membalaskan Ungke? Dari situ saya pengen membuktikan aja bahwa para netizen tuh salah kalau klien kakak itu bukan hanya omong aja, tetapi semua itu punya skill dan punya kemampuan. Oke. Itu aja. Terakhir tentang Ungke. Putra, menurut kamu which one more difficult? Mana lebih sulit? Boxing fight against Ungke or kickboxing fight against Kakak Cal? For me, boxing fight. Sebab that's not my orang panggil apa, sport lah. Saya punya sport kan memang dari kecil saya memang main Muay Thai. So bila kita switch kepada boxing memang totally different, right? So saya nak kena belajar footwork, nak kena belajar teknik in just 2 months to fight Kakak Ungke. 2 months? And Ungke dah fight 2 time boxing in beyond, so maybe dalam setahun atau 2 tahun dia dah training boxing. So for me memang difficult gila untuk fight dengan Ungke. Saya fikir macam aku boleh buat ke tak ni untuk aku nak fight boxing tiba-tiba bertukar. Tapi saya cabar diri saya and alhamdulillah saya buat. Berarti lebih sulit fight kemarin daripada yang sekarang? Tapi Betul. kali ini beda. Soalnya lawannya juga dari Muay Thai. Enggak akan. Muay Thai sama kickboxing beda. Betul, memang beda. Muay Thai cleans. Tapi betul, aku punya orang panggil permainan juga bukan macam Muay Thai. Saya punya permainan memang orang panggil kickboxing style. Oke. Saya juga gitu. Alright, kita tengok nanti di atas. Tengok kita. Okay. Menarik. Nah, sekarang kalian akan bertanding kickboxing. 2 tangan, 2 kaki. Menurut kalian, apa kelebihan dari kalian? Mungkin dari Putra dulu. For me memang kalau saya daripada kecil memang saya selalu tengok, saya jarang tengok Muay Thai fighter. Saya memang tengok Muay Thai fighter yang macam English people. Saya Okay. suka cara diorang fight tau. So memang kebanyakan sepak and kick and tumbuk. So bagi saya kalau fight kickboxing it suit for me sebab saya punya cara fight pun memang macam tu. Sepak, tumbuk and kadang-kadang elbow pun susah nak keluar dalam fight kan. So saya rasa memang Beyond 5 ni is gonna be crazy fight with you. Oke. Kalau menurut kamu, Kakak Cal, dari persenjataan kamu nih di kickboxing ini, apa senjata yang paling berbahaya yang harus diwaspadai sama Putra? Kalau untuk saya sebenarnya orangnya mengalir gitu. Jadi saya nggak andalkan satu sisi buat counter saya mematikan. Saya nggak seperti itu. Jadi saya juga nggak hanya untuk sekedar bertanding. Tapi saya nggak bilang saya hebat. Oke. Tetapi setiap saya bertanding itu pasti dimudahkan. Entah itu Dimudahkan. dimudahkan. Nggak tahu lawan mengikuti cara bermain saya. Oke. Iya, kayak gitu. Jadi Putra, Memang ramai juga cakap macam tu dengan aku. Ya. So kita dua-dua sama tapi kita tengok siapa yang ikut cara siapa di atas ring nanti. Itu yang ramai orang nak tengok. Putra ini terkenal karena dia bisa membawa pertandingan itu sesuai dengan gaya dia, dan ternyata Kakak Cal juga playstyle-nya seperti itu. Kalau gitu, tadi kalian udah menjelaskan kemampuan masing-masing. Sekarang kebalikannya. Kakak Cal, menurut kamu apa yang berbahaya dari seorang Putra Abdullah? apa ya? Basic dia. Basic. Cara bermainnya basic. Oh, Iya. simple. Simple. Basic. Biasa. Jadi, nothing dangerous about Putra. Nggak ada. His power? Power masih ada lah. Tangan tapi. Oh. Tapi masih bisa tabrak juga bisa tabrak. Respon kamu, Putra. Kata Kakak Cal, you dangerous just with your hand. Karena mungkin kita belum lihat kaki Betul. kamu seperti apa. Betul. So memang ramai yang tengok fight saya. Tahu tak kenapa ramai suka fight dengan saya? Sebab kalau saya sendiri tengok saya punya fight, it's not that brutal tau. Oke. Okay, so that's why kalau orang cakap okay, lawan dengan Putra, semua on. Sebab saya punya fight saya sendiri tengok apa cakap biasa. But
I can change people in the ring. Like my previous fight, many people underestimate me. Putra akan kalah sebab saya lawan dengan juara dekat Malaysia. And saya buat dia seperti macam dia baru first time fight. Enggak boleh buat apa-apa. Oke. Sekarang menurut kamu, what the most dangerous thing about Kakak Chal? For me, daripada first challenge kata saya lawan dengan Kakak Chal, saya tak pernah tengok dia lawan dan saya tak pernah belajar apa dia punya cara. So saya tak tahu apa yang dia akan lakukan atas ring nanti. It's happen when the fight start. Jadi semua spontan aja? Yup. Spontan aja? Oke. Kamu tidak mempelajari seorang Kakak Chal karena you just confident with yourself, atau kamu nggak merasa Kakak Chal ini as a threat, ancaman? Sebenarnya kalau macam saya, kalau sebelum ni pun saya pernah fight dengan contohlah 2-3 orang, saya sudah belajar tapi same dalam ring pun people change. Okay. People change. So kalau saya belajar, okay, Kakak Chal main banyak sepak, atas ring maybe dia akan banyak tumbuk. So forward macam saya nak belajar dia punya game, kalau saya boleh tukarkan semua benda tu dalam ring nanti. Saya kurang public, kurang posting aja saya. Oke. Jadi sebenarnya fight banyak, cuma jarang diposting aja. Jarang posting. Oke. Karena saya aktifnya main sosmed itu 2024. Nah, itu mulai aktif. Jadi zaman-zamannya Kakak Ungke, mereka sosmednya aktif banget, cuman saya nggak main sosmed. Oke. Jadi kurang posting gitu. Kakak Chal, aku banyak nonton video kamu, aku juga nonton interview kamu. Ada salah satu interview yang kamu bilang bahwa senjata kamu itu ni kamu. Nah, ni Muay Thai beda dengan kickboxing karena kickboxing harus sekali lepas. Itu bakal keluar nggak besok? Pastilah. Pasti? Iya. Oke. What do you think, Putra? Kalau saya nanti suruh semua orang boleh tengok saya punya TikTok, saya punya lutut juga. Oke. Mantap, mantap, mantap. Kakak Chal, Putra always confidence dia akan KO lawannya. Karena dia bilang setiap kali dia step into the ring, mindsetnya adalah untuk KO. Kamu sendiri Kakak Chal, kamu ada target KO nggak di pertandingan ini? Kalau saya udah bilang dari tadi, saya nggak terlalu berambisi ya. Tapi kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Entah itu kesempatan ronde 1, ronde 2, ronde 3, kita lihat aja nanti. Soalnya bicara tentang strategi kan, nggak bisa. Saya nggak bisa bilang nanti ronde 2, terus nanti nggak kalah ronde 2, saya kan malu. Kayak Putra kemarin bilang Ungke. Apa? Saya kan menang. Iya, tapi nggak KO. Tapi menang. Tapi nggak KO. Yang menang itu buat saya diunggulkan sebab kan menang. Iya. Setiap perlawanan kita perlu menang, itu aja. KO ke point sebab tu saya cakap saya target second round. Kalau tak KO second round point, amin, alhamdulillah. Tetap menang. Tapi nanti lawan saya Confirm menang. ronde 2 tadi bilangnya. Iya, sebab tu saya cakap round 2. Aku target round 2. Tapi kalau betul rezeki kau, iya point, tapi aku mesti menang. Saya menang. Mesti menang. Saya menang. Amin. Mesti menang, aku menang. Seperti yang kalian dengar di press conference kemarin, Bion akan punya liga. Dan kelas 61 kg adalah kelas yang paling panas. Kebetulan di malam yang sama, penentuan juaranya siapa akan ditentukan. KKJ versus Aziz Kalim. Kakak Chal, gue yakin kamu juga percaya bahwa KKJ akan menang di main event. Pertanyaannya, kalau kamu menang lawan Putra, KKJ juga menang, kamu mau nggak ngejar sabuk juara ngelawan KKJ? Lawan KKJ, Iya. sabuk juara. Karena kalian ada di kelas yang sama. Sulit nih. Tidak bakalan. Tidak bakalan? Tidak. Kenapa? Apa karena di klien kakak persahabatan yang paling utama? Iya. Saya sudah bukan sahabat, dia itu sudah sebagai saya punya saudara sendiri. Oke. Jadi walaupun KKJ juaranya, kamu menang lawan Putra, kamu bakal stay aja? Biarkan dia dulu. Oke. How about you, Putra? Setelah Kakak Chal, kamu siap untuk melawan siapapun juaranya? Betul. KKJ atau Aziz? Saya dah persiapkan diri saya, tapi kalau betul-betul memang saya udah menang sama Kakak Chal, kalau Aziz menang pun saya akan call out KKJ. Oh, oke. Jadi, ya. Berarti kamu nggak mau lawan Aziz Kalim? Bukan nggak mau, tapi aku mau lawan KJ dulu. Apa karena kamu memang benar-benar pembantai klien kakak? Kalau udah aku menang sama Kakak Chal, alang-alang orang kata. Kalau orang Malaysia kata alang-alang. Apa tuh alang-alang?
Macam mana cakap? Kalau contoh, kau sudah menang lawan ni, kau menang ni, so tinggal seorang lagi kan? So, hapuskan semua terus. Oke. Dan itu tidak akan Dirasakan. terjadi. Akan terjadi. Tidak akan terjadi. Kita tengok nanti. Oke. Kalau gitu prediksi kamu main event KKJ atau Aziz Kalim yang akan menang? Kalau saya tengok, as a fighter, saya pilih Aziz. Oke. Kamu dua teman bro. Dari dulu sebelum saya jumpa Aziz pun memang saya pilih Aziz, sumpah. Oke. Karena sempat ramai tuh postingan kalian berdua. Two men with one mission. Misinya itu untuk bantai klien kakak. Sebab dua-dua lawan kakak, saya lawan kakak Chal, dia lawan kakak J. So, same, kakak kan. So, that's the meaning of two men, one mission. Oke. Dan kalau besok benar Aziz yang menang, kamu nggak ngincar sabuk juara. Kamu bakal call out KKJ. Betul. Menarik. Nggak akan terjadi itu Putra. Akan terjadi, nanti kau tengok. Percaya cakap aku. Nggak akan terjadi. Apa? Nah itu dia Kakak Chal. Kamu dengar sendiri misi dari seorang Putra Abdullah. Jadi pertanyaannya, kamu ngerasa fight ini personal nggak sih? Karena ini udah bukan tentang harga diri sendiri, tapi harga diri dari teman-teman kamu juga. Iya, ini udah personal kayaknya. Oh, ini udah personal. Karena emang jalurnya kalau kayak KJ sama Aziz, siapa yang menang itu yang harus dipertemukan dan dia tidak mau ketemu sama yang menang. Nah itu udah personal menurut saya. Oke. Kakak Chal take this fight as a personal. Buat kamu ini personal nggak? For me, personal tak personal is nothing matter for me. Kalau saya nak lawan siapa-siapa, saya nak lawan dengan dia. Oke. Sekarang aku kasih kesempatan kalian untuk berikan pertanyaan. Mungkin dari Putra dulu. Question for Kakak Chal. Untuk kakak Chal, satu je, berlatih, jangan sampai cedera. Nanti kau bagi alasan macam sebelum ni aku lawan sama Ungke dengan sebelah tangan. So aku harap kau berlawan dengan aku nanti menggunakan dua tangan, dua kaki dan dua lutut. Kali ini nggak akan ada alasan. Yep. Jadi Itu yang aku kalah ya maukan. kalah. Itu yang aku mau. Sesuai kemampuan kita. Betul. Oke. Jadi menurut kamu kemarin Ungke kalah itu alasan? Saya tak tahu selepas, sebab saya tengok semua training okey. Lepas after dah fight dia kata sebelum ni pernah dislocate. For me, alasan lah. Kalau saya jadi tempat okey, saya akan memang tarik diri the fight because saya tak nak malu di atas ring. Because that the cara fighter how they manage to get in the ring lah. Kita perlu betul-betul 100% ready in the ring baru kita fight. Baru kita boleh buktikan yang betul-betul kita ni that's you. Kakak Chal, sejauh ini gak ada masalah dengan kondisi fisik? Nggak ada masalah kak. Cedera sekecil Nggak apapun? Menurut kamu Ungke kemarin alasankah atau ya that's how the fight goes on? Nggak ada alasan sebenarnya dia. Dia tuh emang yang terjadi seperti begitu. Oke. Itu bukan mau diminta-minta juga ya, tapi emang terjadi seperti begitu. Dan seperti yang kamu bilang Iya. tadi, kalau kakak Ungke versi realnya pasti menang. Pasti menang. Oke. Pertanyaan dari Kakak Chal untuk Putra. Putra, apa yang membuat kau begitu berambisi? Berambisi. Berambisi. What's your ambitious? Pengen sekali membasmi atau meratakan klien kakak. Sebab saya punya target sebenarnya, selepas saya lawan dengan Ungke, saya ingatkan saya ada pencabar yang luar daripada Beyond. Kira macam siapa-siapalah berat 61 kg tapi bukan klien kakak. Tapi lepas Ungke punya podcast, Kakak Chal. Orang lain, Kakak Haji mau kata next fight saya Kakak Chal. So saya tengok diorang macam nak hantar kau untuk hapuskan aku. So kalau aku hapuskan kau, aku kata aku akan hapuskan semuanya. Bukan begitu. Orang mungkin lihatnya dari situ ya, tapi menurut saya karena memang kita punya kemampuan gitu. Karena skill, kemampuan. Dan emang kita sama. Kita Ya, biasanya dari Muay Thai dan sebab saya cakap selepas Beyond 4 kan Ungke pun bilang suruh lawan kau, Kazi suruh lawan kau. So aku ingat aku punya pemikiran diorang nak suruh kau kalahkan aku. Oh, oke. Jadi kalau menurut Putra, kenapa dia ingin membasmi klien kakak? Karena klien kakak duluan yang menarget dia, pengen ngabisin Putra, gitu. Setelah kakak Ungke, Kakak Chal, kakak Ungke semua nyodorin diri untuk melawan Putra. siapa lagi? Kan yang terbaik sekarang di Muay Thai 60 saya. Oke. Gitu. Betul lah orang cakap untuk menjadi orang yang lebih baik perlu lawan dengan orang yang terbaik. Betul? Betul.
Amaru. That's how I level up. Oke. Any more question from you? For me tak ada question. So saya nak pesan yang terakhir lah untuk Kak Kacal. Beyond 4 saya datang bawa 2 tangan. For this fight I bring 2 hand, 2 knee and 2 leg. So be careful, I born for this. I born for this. Hal yang sama. Saya juga datang dengan motivasi tinggi, dengan harapan yang tinggi. Kita sama-sama pakai 2 tangan, 2 kaki, lutut juga. Kamu ada pertanyaan lagi, Kak Kacal, untuk Putra? Caution apa? Mungkin pesan aja. Oke, pesan. Buat Putra, jangan terlalu meremehkan lawan. Tetap berlatih keras. Oke. Kau belum tahu saya siapa, ya kan? Saya udah terbiasa dengan badai, dan saya tidak akan ragu dengan hujan gerimis. No. Any respon? Macam saya cakap tadi, memang orang boleh cakap besar sebab saya ni tak brutal. Orang tak akan takut tengok saya. Tapi bila di atas ring, orang akan jadi stres sangat-sangat. So please, your mind, train your mind. That's all. Mental. Semua kembali ke mental. Okay. Oke. Jadi di Beyond 5 nanti bertanding gak cuma fisik, tapi main juga. Betul. Ya. Semua atlet tahu benda tu. Putra, Beyond 4 was just 6 months ago. Yep. Dan sekarang kamu sudah jadi, bisa dibilang superstar. Not just in Malaysia, but also in Indonesia. Putra, harapan kamu untuk karir kamu ke depannya seperti apa? Untuk saya pernah bagi tahu Celos, saya tak nak saya punya hidup ni memang lama di Muay Thai kickboxing. Saya target sampai 25 tahun. So memang saya punya pencapaian paling tinggi saya target adalah untuk menjadi world champion, and that's all. Kak Kacal, ini adalah debut kamu di panggung Beyond dan pasti harapannya ingin panjang. Harapan kamu terhadap karir kamu ke depannya seperti apa? Harapan saya buat karir saya ke depannya pasti jauh lebih baik ya. Apalagi ini debut pertama saya. Ini suatu awalan start saya buat sukses, dan ini semua akan terjawab nanti di tanggal 28 Juni. Oke. Semua akan terjawab di situ. What your next plan? Apa rencana kamu selanjutnya setelah mengalahkan Putra kalau menang? Atau saat ini fokus kamu hanya untuk Putra seorang? Selain saya udah yakin pasti dengan saya kemampuan saya akan menang, dan kedepannya kalau bisa sabuk. Oke. Sabuk. Iya. Beyond 5 ini kebetulan presale pertama itu laku hanya dalam 32 detik. Dan ketika dibuka presale kedua yang tiketnya dinaikin 5 kali lipat, itu laku 27 detik. Menurut kalian, apa pendapat kalian terhadap fenomena ini? Ini suatu fantastik yang luar biasa ya kan? Orang pada antusias semua, orang pada penasaran semua. Soalnya ini fighter-fighternya juga bagus-bagus. Jadi buat Putra, kita tunjukkan yang terbaik. Kita menikmati pertandingan. Oke? Macam saya pun pernah cakap dengan dia dekat atas ring. Because ramai masa saya lawan Ungke, oh ini bukan game Putra, ini bukan game Putra. So Celos pun dah bagi saya peluang, dan saya akan buktikan. Dan saya pernah cakap dengan Kacal, please train hard. Kita akan buktikan dekat semua orang yang kickboxing ini adalah satu permainan yang cantik. Oke. Putra, kemarin di Beyond 4 kamu udah ngerasakan sendiri antusias dari masyarakat di tenis indoor Senayan. Sekarang Beyond 5 kamu masuk di main card lagi, bahkan jadi co-main event. Itu bakal jadi ngaruh nggak ke mental kamu? For me macam kalau yang ramai orang pernah tengok saya lawan Ungke, memang sebenarnya saya fikir kan, oh ramai orang Indonesia support saya. But when I step in the ring, saya tak dengar apa-apa orang yang support saya, and saya tak rasa macam down ke apa ke, tak pernah. Saya akan buktikan untuk orang yang meremehkan saya tu, saya akan buktikan yang saya boleh buat. And saya pernah lawan di Kelantan juga, memang sangat ramai, and itu tidak terpengaruh untuk saya langsung. Oke. Kak Kacal, kamu udah banyak bertanding, tapi mungkin ini bisa dibilang panggung besar pertama kamu. Besok di tenis indoor Senayan bakal ada ribuan penonton nyorakin kamu. Itu bakal jadi pengaruh nggak ke mental kamu untuk bertanding besok? Buat supporter ya, sebenarnya sih
cukup kita aja ya, kita punya diri kita sendiri yang membawa kita sendiri yang mengontrol emosi, yang mengontrol kekuatan diri kita sendiri sebenarnya. Untuk lain-lain supporter anggap nggak ada. Oke. Apalagi kan mungkin sekarang supporter Putra banyak di Indonesia ya. Oke. Iya. Terakhir kalau gitu, pesan kalian untuk penonton kalian di rumah. Mungkin dari Putra dulu ke kamera. So untuk fans-fans Indonesia, fans Malaysia, thank you dah support Putra sampai ke tahap ini. Putra akan buktikan dekat korang semua yang saya akan buat lebih baik daripada Beyond 4 yang korang tengok kemarin. InsyaAllah it's gonna be crazy night untuk saya dan Kak Kacal. Thank you. Satu lagi, please support your fighter. Macam mana cakap? Support korang punya fighter tu dengan baik, geng. Jangan selepas ini kalah, oh kau beralih ke sini. Ini kalah, kau beralih ke sini. Okay? That's all. Kacal, pesan kamera. Oke, buat kalian semua, jangan lupa saksikan fight kita. Karena ini banyak banget fighter-fighter yang luar biasa. Pada tanggal 26 Juni 28 Juni 2025 di Tenis Indoor Senayan. Dan pastinya akan seru. Gokil banget, sumpah. Jangan sampai lewatkan. Itu tadi face to face Putra Abdullah versus Rahmat Ghazali menuju Beyond Combat Showbiz volume 5. Pembantaian atau pembalasan semua hanya akan terjawab di Beyond 5 nanti. Jangan lupa saksikan live on pay-per-view di video. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe! Terima kasih.